kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Donatus Donwarsi, saya dari D3 IT. Perkenalkan, nama saya Angelita Novia Septi, saya dari D3 Ekowisata. Perkenalkan, nama saya Helena Jenung, saya dari Prodi D4 Sarjana Terapan Pengolahan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Fulmensa Angkang dari Prodi D3 Ekowisata. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Aprianto Arjo, saya dari D4 Pengolahan Perhotelan. Perkenalkan, nama lengkap saya Fibriani Putri Kurniawati Bin, saya dari Prodi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Sintaran Rabusiati dari Prodi Sarjana Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Nitidia Sinartina dari Sarjana Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Setri Minggur, saya dari Prodi D4 Pengolahan Perhotelan. Saya Visensius Tisitoipur, saya dari Prodi IT. Kami dari kampus Politeknik El Pajo Kudus. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat isi dari tiap-tiap video. Baik, di mana video ini menceritakan tentang seseorang laki-laki yang sama sekali tidak menganut imannya karena menurutnya hidup akan tetap baik tanpa Tuhan. Di mana di sini dia hanya percaya kepada orang-orang terdekatnya, yaitu sahabat dan pacarnya. Tetapi ketika orang-orang terdekatnya dan saat hidupnya hancur sekalipun, dia tetap tidak percaya akan Tuhan, melainkan dia mencari kesenangan dengan banyak perempuan. Akan tetapi setelah retreat dia mulai lebih sering kembali ke gereja dan semakin menghabiskan waktunya berdoa dan bersama Yesus dalam adorasi. Namun di tengah kehancurannya Tuhan mengasihi dia. Dia menjadi pendeta dan setiap kali dia berada di altar dan mengucapkan misa, alam semesta berubah. Video kedua, isi dari video yang kedua yaitu dalam video ini dijelaskan tentang di mana perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah menikah. Sebelum menikah, kita hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi sesudah menikah, kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, melainkan memikir kehidupan untuk orang lain. Dan bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan. Karena komunikasi adalah bagian besar dari sebuah hubungan atau pernikahan. Dalam video ketiga, ini menjelaskan tentang seorang perawan yang ingin memiliki hubungan pribadi dengan Allah dan dia ingin mulai lebih terlibat dalam gereja dibandingkan sebelumnya. Soal nomor 2, apa yang Anda rasakan setelah menonton video tersebut? Perasaan saya setelah menonton video pertama adalah saya merasa sedih dan saya juga merasa terharu. Saya merasa sedih karena di video tersebut menceritakan tentang jalan hidup seorang laki-laki yang tidak tentu arah hanya karena dia ingin mencari kebahagiaan dan cinta yang tulus. Dan saya merasa terharu karena seorang laki-laki yang awalnya tidak menganut iman dan merasa hidupnya baik-baik saja tanpa Tuhan, akhirnya dia menjadikan Tuhan sebagai rumahnya karena dia merasa hanya Tuhan yang mencintainya dengan tulus dan akhirnya dia mengikuti panggilan hidupnya sebagai seorang pastor. Video kedua, yang saya rasakan setelah menonton video itu yaitu saya merasa terharu karena di dalam video ini menjelaskan bahwa pentingnya membangun komunikasi yang baik dan memahami satu sama lain agar dalam sebuah hubungan keluarga akan harmonis. Dalam video ketiga, yang saya rasakan adalah sedih karena wanita Katolik yang setia bahwa ketika dia meninggal itu hanya seperti aku ingin pergi ke tempat dia berada dan saya yakin dia ada di surga dan saya ingin mencapainya. Ini adalah panggilan tertua gereja. Kami menganggap Maria sebagai perawan pertama yang disucikan. Jadi sebagai seorang perawan yang disucikan, kami berjanji untuk berdoa bagi gereja setiap hari. Soal ketiga, apakah Anda pernah melihat orang-orang dengan panggilan hidup tersebut di sekitar Anda? Ya, kami pernah melihat. Soal keempat, dari video tersebut ada 3 panggilan hidup orang Kristiani, yaitu sebagai kaum religius atau rohaniawan, menikah dan hidup selibat awam. Apa pendapat Anda tentang panggilan-panggilan hidup tersebut?
Menurut pendapat saya, panggilan hidup tentang kaum religius atau rohaniwan, seseorang yang menyerahkan dirinya penuh kepada Tuhan agar dapat diciptakan dalam karunia diselamatkan Allah bagi dunia. Jawaban video nomor 2. Kita harus bersyukur dan menerima panggilan itu karena dari setiap panggilan tersebut memiliki tujuannya masing-masing. Soal nomor 5, ceritakan secara singkat di antara 3 panggilan hidup tersebut, kira-kira panggilan mana yang akan Anda jalani? Dari ketiga video tersebut, panggilan yang akan kami jalani adalah panggilan religius. Panggilan religius adalah bentuk panggilan hidup atas dorongan Roh Kudus untuk mengikuti Kristus secara lebih dekat dan mempersembahkan diri secara lebih utuh kepada Allah melalui pelayanan dan menjadi tanda kehadiran Allah di dunia. Baik guys, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian presentasi tugas agama kami. Bye-bye.